Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di pertemuan pertama ini saya akan mencoba menjelaskan sebagian dulunya untuk sebagai kuliah pendahuluan. Nanti berikutnya kita akan lanjut di minggu depan. Nah, karena kita akan belajar tentang sediaan liquid atau sediaan cair dan sediaan semi solid atau setengah padat ya. Jadi di sini saya sudah tahu ya bedanya antara liquid dan semi solid. Kalau liquid itu larutan ya. Larutan biasanya kalau larutan sediaannya gimana? Encer ya, encer, viskositasnya artinya rendah. Kalau sediaan semi solid atau setengah padat itu berarti viskositasnya tinggi ya. Contohnya apa? Kalau sediaan liquid itu contohnya sirup ya, sirup, kemudian eliksir, suspensi, dan emulsi. Sedangkan untuk sediaan semi solid atau setengah padat yang viskositasnya lumayan tinggi ya, artinya kental, itu contohnya adalah pasta, krim, gel ya. Itu adalah contoh-contoh untuk sediaan semi solid atau setengah padat ya. Untuk sediaan liquid dan semi padat, terutama semi padat ya, jangan berpikiran bahwa hanya dibuat untuk obat ya, tapi juga untuk kosmetik itu banyak ya, hand body lotion, gel ya, itu juga salah satu contoh sediaan semi solid ya. Krim pemutih ya, yang kalian pakai biasanya ya, hand body lotion itu juga salah satu contoh dari sediaan semi solid. Nah, sediaan ini, sediaan liquid maupun semi solid itu membutuhkan pembawa ya, yang menjadikan dia setengah padat ataupun menjadikan dia larutan. Pembawanya biasanya yang digunakan adalah air ya, air. Kalau emulsi ada minyaknya ya, minyak dan air kalau emulsi. Krim juga itu ada dua tipe ya, bukan dua tipe, dua pembawa, itu air dan minyak. Sedangkan untuk larutan seperti sirup itu pembawanya adalah air. Nah, makanya di sini sebelum kita membahas tentang larutan dan semi solid itu sendiri, kita harus bisa atau tahu spesifikasi atau sifat air yang digunakan untuk sebagai pembawa dari sediaan liquid maupun semi solid itu sendiri ya. Air yang seperti apa yang dipakai biasanya? Bukan air minum ya, bukan air yang ada di kamar mandi, enggak ya, karena spesifikasinya ini khusus dibuat untuk sediaan farmasi. Makanya ini disebut air untuk farmasetik ya. Di sini air merupakan salah satu komponen kunci pada industri farmasi ya, makanan dan kosmetika. Air biasanya dipakai sebagai pelarut, komponen produk, agen pembersih dan lain-lain ya. Yang dimaksud agen pembersih ini ketika industri farmasi itu mau membersihkan tangki-tangkinya, pipa-pipanya, itu kan juga membutuhkan air. Nah, itu tentu jelas berbeda ya antara air yang digunakan untuk membersihkan kemudian air yang digunakan untuk pelarut atau komponen produk. Itu jelas sifat atau spesifikasinya berbeda. Nah, tahu dari mana Pak spesifikasinya? Bisa dilihat di mana? Itu bisa dilihat di CPOB yang dikeluarkan oleh BPOM atau cara pembuatan obat yang baik yang dikeluarkan oleh BPOM. Di situ sudah diatur semua persyaratan-persyaratan termasuk air yang digunakan di industri farmasi untuk membuat obat ya. Nah, maka oleh sebab itu karena mempunyai spesifikasi khusus, makanya air itu harus diolah terlebih dahulu oleh industri farmasi untuk mendapatkan air dengan spesifikasi yang sudah diatur itu. Makanya industri farmasi itu mempunyai kantor atau unit sendiri yang dinamakan unit pengolahan air. Di situ di tempat itu khusus untuk mengolah air
untuk dapat menghasilkan bermacam-macam mutu air seperti air murni ya. Jadi air itu banyak aspeknya ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa nama-namanya untuk air ya. Nah, kayak air murni ini ya. Air murni ini adalah air yang dipreparasi untuk digunakan sebagai air minum ya. Ini farmakope yang diatur dalam Permenkes ya. Minum itu adalah air murni, disebut air murni ya. Jadi air murni spesifikasinya seperti apa Pak? Air murni itu tidak mengandung bahan tambahan dan diperoleh melalui proses yang sesuai. Artinya tidak mengandung bahan tambahan ini murni, tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, tidak ada perasa, itu namanya air murni. Jadi kalau kayak sudah jadi air soda atau air jus itu ya sudah tidak murni ya, tidak disebut air murni lagi. Nah, konduktivitasnya itu juga diatur di dalam bukan farmakope, CPOB ya. Jadi konduktivitas itu adalah parameter untuk mengukur konduktivitas atau kemampuan air untuk menghantarkan listrik ya. Itu kurang dari 1,3 mikroes per cm pada suhu 25 derajat Celcius. Artinya air itu dicek untuk dievaluasi apakah sudah layak disebut air murni atau tidak. Kalau konduktivitasnya kurang dari 1,3 berarti itu sudah memenuhi syarat untuk dibilang sebagai air murni. Kalau lebih berarti bukan tidak layak untuk disebut dengan air murni ya. Nah, ini kenapa Pak kok bisa gitu? Konduktivitas itu sebenarnya untuk mengukur kandungan logam yang ada di dalam air itu sendiri ya. Nah, itu ada batasannya. Kalau kandungan logam yang ada di dalam air itu tinggi jumlahnya, maka konduktivitasnya itu juga akan semakin tinggi ya. Makanya persyaratannya itu dibatasi 1,3. Ya, kandungan karbon organik totalnya atau TOC ya harus kurang dari 500 ppb ya. Nah, ini adalah kandungan karbon organik. Jadi kalau air yang diperoleh dari air tanah itu ya, yang dari gunung-gunung itu ya, itu harus diolah ya, supaya mendapatkan persyaratan yang memenuhi air murni supaya bisa disebut atau bisa digunakan sebagai air minum. Nah, ada juga yang disebut water for injection ya. Water for injection. Water, air, for untuk injeksi. Injection itu adalah injeksi. Jadi selain air murni ada juga air yang disebut dengan WFI, yaitu water for injection. Water for injection ini adalah air yang digunakan untuk sediaan injeksi ya. Tahu sediaan injeksi ya, ada infus, ada yang disuntik-suntik itu ya, ada yang digunakan secara intravenal ya. Itu pelarutnya atau airnya itu harus memenuhi persyaratan sesuai yang diatur di dalam CPOB untuk dibilang sebagai water for injection atau kita singkat WFI. Ini adalah persyaratannya. Harus memenuhi semua persyaratan untuk air yang dimurnikan, air murni seperti tadi. Selain itu ada syarat tambahan lainnya, diperoleh melalui proses destilasi atau reverse osmosis ya. Ini sudah dijelaskan dalam USP atau US atau Amerika Pharmacopoeia ya. Kemudian mengandung tidak lebih dari 0,25 unit endotoksin per mililiter ya. Jadi ini juga diatur. Jadi per mililiternya itu tidak boleh lebih dari 0,25 unit endotoksin. Endotoksin itu apa Pak? Ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh biasanya ada di dinding bakteri ya. Jadi semakin banyak bakteri di situ, maka kandungan endotoksinnya juga akan semakin banyak ya. Hanya ini diatur, dicek. Kemudian yang keempat, dipreparasi menggunakan sarana yang sesuai untuk meminimalkan pertumbuhan mikroba ya. Jadi menggunakan sarana yang sesuai artinya ada sarana yang khusus yang ada di industri farmasi untuk menghasilkan water for injection. Nah, USP tidak menyebutkan secara spesifik
Farmakope itu tidak menyebutkan secara spesifik persyaratan mikroorganisme, akan tetapi merekomendasikan limit 100 unit pembentuk koloni per mililiter ya untuk air dimurnikan dan 0,1 CFU per mililiter untuk water for injection ya. Jadi ini merekomendasikan untuk air murni itu syaratnya 100 unit pembentuk koloni per mililiter. Ini satuan untuk jumlah bakteri ya yang ada di suatu bahan atau air atau obat ya. Dan untuk WFI jumlahnya harus lebih kecil karena kenapa? Karena WFI itu untuk injeksi itu langsung masuk ke dalam darah. Jadi syaratnya harus lebih ketat dibandingkan dengan air murni. Air murni itu air yang diminum ya lewat pencernaan. Di dalam pencernaan kita ada asam lambung itu bisa masih membunuh bakteri, sedangkan untuk sediaan yang injeksi dia langsung masuk ke dalam darah. Jadi kalau terlalu banyak bakteri itu akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan ya, atau timbulnya infeksi nantinya ya. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan air murni. Bisa pakai cara destilasi, ada yang namanya prokarion dan ada yang namanya reverse osmosis. Nah, ini salah satu contoh pengolahan yang ada di suatu industri farmasi ya. Ada dari raw water itu artinya air yang masih diperoleh dari sumur atau air tanah ya, misalnya di daerah pegunungan gitu ya kan, banyak terdapat sumber air. Nah, itu dijadikan sumber sebagai pembuatan air murni atau water for injection. Nah, air ini yang diperoleh dari tanah itu mengalami beberapa proses yang ada, difilter, disaring menggunakan pasir, disaring menggunakan karbon, kemudian ada yang namanya proses softener untuk menghilangkan kandungan logam yang ada di dalam air ya. Kemudian ada reverse osmosis ya, untuk menurunkan jumlah logam, jumlah kandungan organik, anorganik yang ada di dalam air tersebut ya. Ada cation exchange, anion exchange, kemudian masuk ke tangki ya, kemudian baru bisa digunakan ya, kemudian ada kalau untuk mendapatkan water for injection maka harus ada satu kali proses lagi yang namanya destilasi, baru bisa dikatakan water for injection ya. Nah, ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah pengecekan ya. Jadi di titik-titik ini dilakukan pengecekan air apakah sudah sesuai persyaratan atau belum gitu ya. Yang dicek apa saja yang saya tulis di keterangan ini ya. Ada pH, ada konduktivitas, atau ada TPC atau total plate count untuk menghitung jumlah bakterinya ya. Bakteri patogen, endotoksin itu semuanya dicek ya. Karena untuk menjamin keamanan ya, obat yang akan dibuat ya. Jadi obat itu dikatakan aman jika bahan bakunya juga aman ya. Harus dipastikan dari awal. Nah, ini adalah lingkup untuk sediaan liquida. Jadi sediaan liquida itu adalah sediaan yang dapat dituang atau bahasa Inggrisnya pourable ya. Alirannya apa? Alirannya adalah Newtonian atau pseudoplastik. Nanti coba kalian buka di buku farmasi fisik ya, apa Newtonian, apa pseudoplastik. Kemudian sediaan semisolida itu tidak dapat dituang dan tidak mengalir pada kekuatan geser yang rendah. Jadi kalau kalian ada gel, kalau kalian ada krim gitu ya, kalian balik gitu dia tidak akan tumpah ya, karena viskositasnya tinggi, makanya disebut dengan setengah padat. Kemudian berdasarkan karakteristik fisiknya, sediaan cair itu dapat berupa sistem dispersi atau larutan. Beda ya sistem dispersi atau larutan. Kalau larutan itu adalah satu fase, fase apa? Fase air. Kalau sistem dispersi itu dua fase. Ada fase terdispersi dan ada fase pendispersi ya. Itu disebut dengan sistem dispersi. Kalau sirup
Tidak ada fase terdispersi, tidak ada fase pendispersi ya, cuma bahan-bahannya larut dalam air ya, sirup itu larut ya. Bedanya gimana Pak? Kalau larutan itu biasanya bening, cahaya tembus. Kalau sistem dispersi itu biasanya tidak tembus cahaya. Kayak suspensi, emulsi, krim itu kan tidak tembus cahaya. Itu disebut sistem dispersi. Kalau suspensi itu fase terdispersinya itu berupa padatan. Kalau fase pendispersinya adalah air ya. Makanya larutan itu disebut satu fase karena dua atau lebih bahan itu tercampur secara homogen atau larut ya dalam pembawanya. Makanya disebut homogen. Nah, untuk sediaan sistem dispersi sendiri itu sistem heterogen. Kalau homogen itu satu fase, kalau heterogen itu lebih dari satu fase, dua fase ya. Ada fase internal ya, kalau tadi disebut fase internal itu nama lain dari fase yang terdispersinya ya. Kalau eksternal itu atau kontinu atau pembawa itu adalah airnya atau fase pendispersi gitu ya. Nah, klasifikasi sistem dispersi berdasarkan keadaan fisik fase terdispersi dan medium terdispersi itu bisa dilihat di tabel ini ya. Kalau cara baca tabelnya begini, kalau fase terdispersinya solida, medium terdispersinya adalah liquida, medium terdispersi ini adalah fase pendispersinya ya. Maka sediaannya disebut dengan suspensi. Nah, suspensi itu berarti apa? Suspensi adalah sediaan liquid yang terdiri dari dua fase, di mana fase pendispersinya adalah liquid dan fase terdispersinya adalah solid atau padatan gitu ya. Nah, misalkan yang emulsi ini ya. Emulsi berarti medium terdispersinya atau fase pendispersinya adalah liquid atau air gitu ya, cairan air, dan fase terdispersinya adalah liquid. Kok sama liquid Pak? Ya, karena emulsi itu adalah dua fase ya, dua fase itu ada fase minyak dan fase air. Jadi fase terdispersinya bisa minyak, fase pendispersinya adalah air ya. Itu ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah sediaan liquid ya, yaitu suspensi dan emulsi ya. Kalau solid saya sudah kemarin ya. Nah, ini berdasarkan keadaan fisik juga diatur di dalam literatur ya. Kalau misalkan dispersi molekular, ini berdasarkan ukuran terdispersinya ya. Ada dispersi molekular, ada dispersi koloidal, dan ada dispersi kasar ya. Molekular ini kalau ukuran fase terdispersinya itu sangat kecil, ini yang paling kecil, kurang dari 100 nanometer. Kalau koloidal lebih besar ya, 1 nanometer sampai 1 mikrometer. Kemudian dispersi kasar itu lebih dari 1 mikrometer ukuran fase terdispersinya ya. Nah, contohnya adalah emulsi dan suspensinya, itu termasuk dispersi kasar. Nah, yang dispersi molekular apa Pak? Itu adalah molekul-molekul seperti oksigen, ion-ion yang larut dalam air ya. Makanya kalau terdispersinya secara molekular biasanya masih tembus cahaya ya. Kalau sudah koloidal, karena ukuran partikelnya yang terdispersi itu lumayan besar, maka itu tidak tembus cahaya kalau kalian senter atau pakai laser gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan materi pendahuluan ini ya. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan mengenai materi ini, silahkan bisa didiskusikan lewat WhatsApp atau lewat Edmodo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.